Sering ngeblank pada saat public speaking, itu bukan artinya kamu itu nggak berbakat. Tapi nih ya, kadang otakmu itu kelebihan beban karena kamu terlalu pengen tampil sempurna. Ingat, sifat perfeksionis itu bikin stres. Sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa perfeksionisme ini selalu erat kaitannya dengan kecemasan dan juga stres kronis. Jadi otak kamu tuh kelebihan beban, kelebihan tekanan karena kamu maunya banyak, pengen tampil sempurna. Akhirnya nih otak nggak tahan lagi, akhirnya dia melemah dan itu yang bikin kamu blank. Sampai kamu juga akhirnya bisa menyerah. Ngomongin soal stres nih ya, ternyata juga ada studi dari Good Stats yang bilang bahwa tingkat stres orang Indonesia itu ada di peringkat 7 tertinggi di ASEAN. Cukup mengkhawatirkan ya soal kesehatan mental di negara kita ini. Alasannya juga macam-macam, stres karena pekerjaan, stres karena relationship, stres karena keluarga, stres karena keuangan, bahkan stres untuk membuktikan diri sendiri. Menurutku ini memang wajar terjadi sih, karena selama ini kalau aku lihat kita tuh selalu hidup di budaya yang selalu menuntut kita untuk bisa lebih baik daripada orang lain. Akibatnya, banyak orang yang selalu merasa tersaing dengan orang lain, membandingkan diri dengan hidup orang lain, selalu merasa tidak cukup, dan selalu menuntut supaya aku selalu tampil sempurna. Dan ini kurang sehat. Kebiasaan dan mindset kayak gini nih yang akhirnya juga berpengaruh terhadap segala sisi kehidupan kita termasuk public speaking. Maunya itu aku tampil selalu sempurna dan keren, padahal gak mungkin dan gak bisa. Karena setiap kita public speaking, pasti kita melakukan kesalahan kok, walaupun kesalahannya kecil banget. Dan itu wajar, itu nggak apa-apa selama kamu bisa menutupinya dengan kelebihan dan juga kemampuan kamu yang lain. So, ini dia beberapa tips untuk kamu yang ingin melakukan public speaking tanpa stres. Yang pertama, tentukan target public speaking yang bisa kamu capai dulu. Jangan langsung misalnya kayak aku mau public speaking, hari ini nilainya harus 10. Nggak juga. Dari angka 1 sampai dengan 10, untuk hari ini bisa mulai dari angka 6 atau 7 dulu deh. Terkadang, target yang kita set perlahan dan juga bertahap ini malah bisa melesat lebih baik loh. Yang kedua, tampil maksimal dengan hal yang bisa kamu kontrol dulu. Misalnya, hari ini aku mau fokus untuk mengontrol gestur aku. Yang besoknya misalnya, aku mau mengontrol suara aku. Besoknya, aku mengontrol kontak mata aku. Itu semuanya boleh. Jadi sekali tampil, gak harus semuanya 100% sempurna. Ingat, kita bukan mutan. Selanjutnya adalah cari atau ciptakan ruang aman untuk kamu belajar public speaking. Misalnya, kamu temukan teman yang bisa mendampingimu belajar, yang tidak suka ngejudging, atau kamu temukan kelas atau mentor yang bisa membimbing kamu tanpa stres, yang benar-benar menghargai prosesnya, bukan hanya hasilnya. Yang terakhir, temukan apa sih purpose kamu untuk belajar public speaking. Karena kalau fokusmu adalah tujuan kamu belajar public speaking ingin memberikan manfaat, kamu akan lebih tenang karena kamu tidak memikirkan penilaian orang lain. Nah, ini dia indikator kalau sebenarnya public speaking kamu tuh baik-baik aja dan bisa dibilangin berhasil loh. Kamu menyelesaikan public speaking sampai akhir dan juga enjoy, itu keren. Kalau misalnya ada satu orang yang respon dan juga interaksi bahkan mengangguk kepadamu, itu juga keren. Atau misalnya, kamu merasa pesanmu sudah tersampaikan dengan mudah dan mereka mengikuti apa yang kamu mau, itu juga keren. Dalam public speaking, kamu gak harus sempurna. Kamu cukup hadir dengan sadar, menyampaikan sesuatu dengan pelan dan juga jelas, dan bertumbuh secara bertahap.